Halo, sekarang kita akan membahas gerak relatif yang dibawakan oleh LPP Cerdas Sehat Bandung. Dalam gerak, kita tidak mempunyai namanya gerak absolut. Karena yang namanya gerakan, kita harus mempunyai suatu referensi. Apapun di dalam fisika, kita selalu membuat suatu referensi. Maka, kalau saya mengatakan mobil bergerak 10 km per jam, itu harus terhadap referensi. Referensinya siapa? Referensi itu adalah saya yang diam. Maka V mobil terhadap saya, VMS mobil terhadap saya sama dengan 10 km per jam. Tetapi kalau saya naik mobil saya lebih lambat, misalnya 5 km per jam, dan saya melihat mobil yang sama bergerak dengan kecepatan 10 km per jam, maka kecepatan mobil tersebut terhadap saya yang bergerak dengan 5 km per jam adalah 5 km per jam dibandingkan yang tadi 10 km per jam. Kenapa? Karena relatif adalah gerakan di mana ada referensi. Sekarang referensi saya adalah mobil terhadap saya yang bergerak. Oke, jadi dalam menggunakan gerak referensi sangat gampang. Itu adalah kita menggunakan penjumlahan vektor. Bayangkan sekarang A ditambah B itu dapat saya uraikan menjadi A ditambah C, sesuatu yang saya tidak tahu, ditambah C ditambah D, CD, saya juga tidak tahu apakah D itu, D ke B. Saya dapat uraikan vektor AB menjadi AC tambah CD ditambah DB. Kenapa? Karena kalian lihat C saling dihubungkan. Jadi C D itu saling menghapus. Jadi sisa A dan B. Nah, apa yang terjadi kita lihat dalam mencari relatif, penjumlahan vektor yang demikian ini sangat penting. Mari kita lihat contohnya. Misalkan kalian ada satu kereta bergerak dengan kecepatan 10 km per jam. Oke. Tetapi ada suatu anak kecil di atas kereta berjalan terhadap kereta. Saya ulangi. Terhadap kereta sebesar 1 km per jam. Maka yang saya tanyakan, berapakah kecepatan anak tersebut terhadap tanah? Referensi diam. Itu sangat gampang. Kita lihat. Kita sekarang harus membuat satu referensi juga. Apa yang saya anggap positif? Saya sekarang menganggap ke kanan positif. Semua gerakan ke kanan itu positif. Jadi gerak kecepatan kereta terhadap tanah, kecepatan kereta terhadap O itu adalah referensi yang diam. Pada kasus ini adalah referensi diam adalah tanah. Itu sama dengan 10 km per jam. Nah, sekarang kita lihat V anak terhadap kereta, VAK anak terhadap kereta adalah minus 1 km per jam. Kenapa minus? Karena saya menganggap semua yang ke kanan positif, sehingga yang ketika saya lihat anak itu bergerak ke kiri itu adalah negatif. Tetapi negatif relatif terhadap apa? Relatif terhadap kereta. Oke. Nah, pertanyaannya V anak terhadap tanah. Jadi VAO. Ya, VAO gampang. VAO sama dengan VAK ditambah VKO. Ingat, K dan K saling menghapuskan kan, ya. Sehingga A dan O itu sisanya. Jadi saya bisa uraikan sedemikian rupa. Tetapi harus hati-hati terhadap tandanya. Oke, jadi kita sekarang lihat apakah kita ada AK? Ada minus 1 ditambah KO 10. Jadi total 9 km per jam. Jadi V anak terhadap tanah sekarang kita tahu 9 km per jam. Oke. Nah, kita ambil contoh lagi. Sekarang keretanya bergerak ke arah kanan sebesar 5 km per jam
tetapi anak tersebut bergerak sebesar 2 km per jam ke arah kanan juga. Ya, jadi anak bergerak 2 km per jam ke arah kanan, kereta bergerak 5 km per jam ke arah kanan. Yang ditanyakan, kalau saya sekarang bergerak di atas mobil, saya naik mobil sekarang dengan kecepatan 5 km per jam ke arah kiri, berapakah kecepatan anak terhadap saya? Nah, hati-hati untuk soal ini. Kenapa? Karena kita coba uraikan. V